Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala syahra Ramadan akramas syuhur wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat datang, kami mengucapkan kembali di bincang-bincang Ramadan di channel YouTube An-Ni'mah TV. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan follow medsos An-Ni'mah TV agar tahu informasi terupdate seputar Masjid An-Ni'mah dan kajian Islam lainnya. Bapak Ibu jamaah An-Ni'mah TV yang berbahagia, senang rasanya hari ini kita sudah berada pada bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti. Bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya segala bulan. Bulan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah salah satu momentum yang sangat agung yang diberikan kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semata-mata untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan datangnya Ramadan kali ini tentu kita membutuhkan persiapan yang sangat matang, tidak hanya persiapan sarana konsumtif, sarana makan dan minum secara pribadi maupun keluarga, namun yang lebih urgent adalah justru bagaimana mempersiapkan masjid baik fisik maupun non fisiknya. Maka dari itu, penggambaran masjid bagi kaum Islam seperti air bagi ikan. Ikan tidak akan bisa bertahan hidup lama kalau dipisahkan dari air. Tidak akan kokoh seorang muslim kalau tidak adanya masjid. Oleh sebabnya, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan tidak heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi seorang muslim. Maka masjid adalah tempat di mana semangat keislaman kita belajar dan ditimbulkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bincang-bincang kali ini pemirsa yang sangat berbahagia dimanapun Anda berada, pemirsa An-Ni'mah TV, kita akan mengupas seputar persiapan Masjid An-Ni'mah menyambut Ramadan. Pada kali ini kita kedatangan Bapak Haji Ramdan. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga kedatangan Ketua Panitia juga, Panitia Ramadan 1440 Hijriah, Bapak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa An-Ni'mah TV yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita terus berproses dan tidak henti-hentinya Masjid An-Ni'mah terus mengembangkan bagaimana terus mengupayakan Ramadan demi Ramadan, terus mengupayakan bagaimana Ramadan ini terus membaik dan terus solid dalam rangka persiapan Masjid An-Ni'mah. Pemirsa An-Ni'mah TV yang berbahagia, tidak perlu berlama-lama. Mari kita mengupas tentang bagaimana persiapan Masjid An-Ni'mah dalam menyambut Ramadan kali ini. Yang pertama saya ingin ke Bapak Haji Ramdan sebagai Ketua DKM Masjid An-Ni'mah. Menurut Bapak bagaimana sampai saat ini kesiapan DKM menghadapi Ramadan 1440 Hijriah tahun ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang pastinya kita secara pribadi maupun secara berjamaah berbahagia kita masih diberi kesempatan bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya teman-teman semua, para jamaah semua secara pribadi mempersiapkan dirinya.
menyambut Ramadan ini dengan antusias, dengan semangat, karena ini adalah bulan terbaik bagaimana kita bisa beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kami dari pengurus Masjid An-Himah yang mendapat amanah untuk mengelola masjid ini pastinya juga senantiasa berusaha memberikan pelayanan bagi segenap jamaah, baik itu warga Citra Grand maupun siapapun yang beribadah di sini, dapat beribadah sebaik mungkin, senyaman mungkin. Bahkan kita mencoba untuk memanjakan bagaimana jamaah bisa totalitas beribadah sehingga kualitas peribadahan para jamaah sekalian bisa optimal, apalagi ini bulan baik. Dan alhamdulillah selama ini support dari para pengurus terutama jamaah juga untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, apalagi Ramadan ini sangat baik. Dan kami tahun ini membentuk kepengurusan panitia Ramadan. Alhamdulillah tahun ini salah satu sahabat kita, Bapak Abdullah, yang akan bertindak selaku ketua Ramadan, mengkoordinir kegiatan-kegiatan Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan sebulan ke depan, dan insya Allah dengan segenap dukungan panitia jamaah yang beribadah di tempat ini, di masjid ini, kita makmurkan masjid ini, kita optimalkan kegiatan-kegiatannya sehingga para jamaah bisa mengoptimalkan ibadahnya, dan alhamdulillah insya Allah keberkahan akan menaungi kita semua. Amin, amin. Ya baik, dengan mengetahui bagaimana antusias warga jamaah masjid khususnya, maka perlu kita ketahui juga bahwasannya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana di Masjid An-Himah. Oleh karena itu, saya ingin ke Pak Abdullah, ingin menanyakan bahwasannya kegiatan apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan di Masjid An-Himah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz Roji diberi kesempatan ya untuk bergabung di podcast ya siang ini dalam rangka persiapan Masjid An-Himah ya. Dalam rangka persiapan untuk bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Untuk rangkaian kegiatan bulan Ramadan tahun ini kita tidak banyak berubah dengan tahun kemarin. Yang pasti kita tetap melanjutkan program-program yang sudah berjalan tahun kemarin, Ketua ya. Cuman di tahun ini mengingat kondisi juga sudah mulai longgar ya. Kita juga udah bisa full ya. Alhamdulillah ya, meskipun kita tetap menjaga ya. Untuk tahun ini ada tambahan-tambahan kegiatan untuk bulan Ramadan, lebih kurang ada sekitar 11 kegiatan, mungkin karena ini mendadak. Boleh saya bacakan di sini. Yang pertama adalah kegiatan Tarhib Ramadan ya. Tarhib Ramadan ini kita laksanakan kemarin ya pada Ahad ya. Sabtu ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan rangkaian acara juga yang sudah kita berjalan ini adalah kemarin itu kegiatan itu ya, bazar ya. Kegiatan bazar sama barbecue sama pembagian sembako lebih kurang 800-an. Alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh bapak-bapak ya sama ibu-ibu An-Himah ya, alhamdulillah ya, di bawah kepengurusan DKM semua berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah biasa takjil dan iftar. Takjil dan iftar untuk tahun ini kita ada perubahan, yang mana tahun kemarin kita laksanakan mulai dari Asyar ya. Sekarang mengingat dan menimbang untuk lebih fokus kepada paket untuk berbukanya untuk tahun ini, untuk takjil dan iftar kita menyediakan 400 box minimal ya. Itu kita ini pada saat berbuka. Adapun kalau ada kelebihan-kelebihan termasuk dari donatur, kita sudah membentuk tim ya untuk kita distribusikan ya, untuk di sekitar Masjid An-Himah. Kemudian biasa mungkin berlanjut untuk sholat tarawih, mungkin koordinator juga sudah semua bergerak, persiapan kita untuk sholat tarawih juga sudah, alhamdulillah Pak Ramdan ya sudah ini ya sudah ya. Kemudian biasa zakat, infak, sedekah sama dan wakaf. Ya kita Masjid An-Himah menerima dan menyalurkan
terutama untuk mustahik ya, infak untuk sedekah yang ada di sekitar. Kemudian berlanjut untuk operasional zakat fitrah juga kita. Zakat fitrah ya. Kemudian untuk operasional masjid, dan yang tidak penting adalah ini kita sekarang lagi ada program perluasan pembangunan area masjid dan untuk rumah tahfiz. Alhamdulillah udah berapa persen sekarang Pak Ramdan udah? Untuk rumah tahfiz alhamdulillah sudah 100%. 100% ya. Tinggal fasilitas pendukungnya sedang kita rapikan. Oke, kemudian ya alhamdulillah. Kemudian lanjut ke sanlat Ramadan untuk remaja ya, dan anak-anak kita sudah susun untuk semuanya kita laksanakan pada tanggal sama 9 April ya, insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kemudian bakti sosial ya, insyaallah kita untuk tahun ini kita menyediakan 1.500 paket sembako ya, yang target ya, insyaallah ya, itu senilai 100.000 per paket untuk kita khususkan untuk terutama untuk keamanan, kemudian kebersihan, kemudian berlanjut kepada lingkungan sekitar ya. Kemudian kemudian lanjut lagi yang ini yang mungkin tahun ini juga kita ini berkah ini pasar berkah Ramadan. Ini kita adakan setiap Ahad pagi ya, ibu-ibu sudah menyediakan ya, ini untuk khususkan juga untuk ibu-ibu ini ya. Kebersihan ya. Ini kita menyediakan sayur mayur, bumbu masak untuk persiapan berbuka sorenya nanti. Dan ini pertama kali kita buat ya, insyaallah ya. Itu pertama kali ya. Kemudian kita lihat itu ibu-ibu juga cukup antusias ya. Alhamdulillah. Itu ya. Kemudian santunan anak yatim dan duafa ya. Ini adalah bulan Ramadan di mana ini adalah saatnya kita memuliakan ya, memuliakan para anak-anak yatim dan memberikan mereka santunan, wujud dari berbagi kebahagiaan untuk mereka ya, berbagi puasa bersama dengan anak yatim dan duafa. Kemudian tadarus Al-Qur'an ya, ini adalah bulan Ramadan, dan ini adalah bulan Quran ya. Ini memang kita tidak kalah ininya lagi, setiap hari akan kita laksanakan tadarus Al-Qur'an di Masjid Animah. Kemudian itikaf mungkin untuk tahun ini karena memang kondisi sudah mulai normal ya, insyaallah mungkin tahun ini mungkin agak lumayan ini Pak Ramdan ya. Ini kemudian kita khususkan untuk internal aja, mungkin kita sediakan lebih kurang sekitar tetap 400 paket untuk sahur ya. Insyaallah nanti sambil kita monitor nanti seperti apa nanti untuk itikaf. Kemudian kalau lihat dari pengalaman tahun kemarin yang dari luar juga ada di rumah ini. Sudah ya, insyaallah. Nah, kemudian mungkin puncak dari acara Ramadan adalah sholat Id ya. Sholat Id ya, dalam rangkaian bulan suci Ramadan ini akan kita selenggarakan di Masjid Animah Citra Green. Mungkin untuk kegiatan lebih kurang itu untuk bulan ini. Alhamdulillah ya, begitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Animah pada bulan Ramadan ini. Tapi kita tahu sendiri bahwasannya Masjid Animah juga melaksanakan sholat tarawih yang sudah dibilang tadi Bapak Abdullah. Dan saya ingin menanyakan tentang penyelenggaraan sholat tarawih dan ceramah sebelum sholat tarawih, yang pada sekarang ini kita tahu bahwasannya Animah memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk qori-qori dan imam-imam, baik imam dari lokal dan di channel YouTube Animah juga, Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya beberapa dari imam-imam tarawih pada tahun-tahun yang lalu, ada beberapa imam dari luar negeri juga, salah satunya dari Palestina. Nah, pada hal ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ramdan, bagaimana kesiapan sholat tarawih dan ceramah? Ya, Ustaz Roji, jadi mungkin sebelum saya masuk ke sholat tarawih ya, sedikit saya menambahkan bahwa kita ini selama 3 tahun diterpa pandemik yang cukup merepotkan, baik secara kita pribadi, di keluarga, bahkan di masjid ini gitu. Yeah. Dan kita tahu 3 tahun ke belakang Ramadan kita kurang optimal. Dan insya Allah tahun ini kita lepas dari pandemik, kita lepas dari COVID, ya. Dan para jamaah sekalian bisa lebih fokus, bisa lebih optimal beribadah. Dan insya Allah Animah akan memfasilitasi segala kebutuhan peribadatan baik jamaah khususnya warga Citra Grand maupun siapapun yang beribadah di sini. Kami sudah mempersiapkan seoptimal mungkin sisi kenyamanan tersebut. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita melakukan kerja bakti bersama-sama antara pengurus dan jamaah yang alhamdulillah sangat antusias bagaimana menyiapkan kondisi masjid ini seoptimal mungkin.
baik dari sisi keamanan, kenyamanan, fasilitas yang pendukung yang memang diperlukan bagi sebuah masjid. Untuk parkir, alhamdulillah kita sudah mempunyai parkir yang lebih luas. Alhamdulillah kami kemarin sudah melakukan pengaspalan areal yang selama ini belum kita aspal. Ini tujuannya untuk bagaimana daya tampung parkir lebih luas dan masyarakat warga yang beribadah di sini yang membawa kendaraannya merasa lebih aman dan nyaman. Itu salah satu yang kami lakukan. Selain itu juga kita melakukan bersih-bersih masjid kemarin, kerja bakti, menyiapkan, mengkondisikan bagaimana masjid ini bersih, nyaman, wangi dan sebagainya. Tujuannya apa? Ini agar para jamaah sekalian dapat beribadah seoptimal mungkin dengan tempat yang nyaman dan insya Allah aman. Dan ini akan menjadikan keberkahan bagi kita semua, lingkungan kita. Dan insya Allah Ramadan ini keimanan kita terus kita bisa tingkatkan. Amin, amin ya Allah. Kehidupan sosial kita juga kita optimalkan dan insya Allah value dari hidup ini baik itu secara pribadi maupun secara sosial berjamaah di lingkungan ini akan lebih baik. Nah, balik lagi ke tadi untuk persiapan sholat tarawih. Jadi salah satu kegiatan utama di Ramadan ini adalah sholat tarawih. Kami dari DKM Masjid An-Nimah senantiasa untuk bagaimana jamaah ini nyaman beribadah. Jadi kami dari pengurus An-Nimah terutama memang berusaha memfasilitasi kegiatan Ramadan ini terutama untuk secara kualitasnya semakin baik. Kami insya Allah akan menghadirkan para ustadz penceramah untuk kajian tarawih yang insya Allah akan kita lakukan setiap malam 30 hari ke depan. Dan juga para imam-imam yang akan memimpin sholat berjamaah, baik itu sholat fardu maupun sholat tarawih. Kualitas imam tersebut akan mempengaruhi juga kualitas dari jamaah dalam beribadah. Dan ini akan menjadi concern kami. Alhamdulillah Masjid An-Nimah mempunyai imam-imam tetap yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan insya Allah juga akan kedatangan tamu-tamu baik imam-imam yang secara kualitas juga sangat baik, yang selama ini beberapa kali juga mengisi di An-Nimah. Dan bahkan insya Allah akan kami hadirkan juga Syekh dari Palestina yang akan mewarnai imam yang ada di sini, dan ini insya Allah akan memberikan kekhusyukan, kenikmatan beribadah bagi segenap jamaah yang beribadah di tempat ini, di masjid ini. Melihat rangkaian kegiatan tadi yang sudah dipaparkan, kemudian bagaimana persiapan sholat tarawih dan i'tikaf dan lain sebagainya, tentu ini tidak hanya mengandalkan satu ataupun dua orang saja, tetapi ini adalah langkah bagaimana seluruh pengurus dan panitia Ramadan pada tahun ini, pada tahun 1440 Hijriah ini tentunya harus bergotong royong dan saling bantu-membantu. Nah, sehingga ini melibatkan tenaga yang banyak. Nah, saya ke Pak Abdullah, bagaimana atau apa saja kesulitan sebagai ketua panitia Ramadan dalam menjalani kegiatan yang sangat padat ini? Oke, awalnya kemarin itu pada saat saya ditunjuk menjadi panitia Ramadan, saya cukup kaget juga karena memang secara pengalaman saya juga belum berpengalaman, ditambah lagi melihat kondisi masjid dan banyaknya jemaah Masjid An-Nimah, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Tapi berkat dukungan dari kepengurusan ini ya Masjid An-Nimah, terutama untuk Pak Ramdan ya pada saat itu, bismillah ya, karena kita sama-sama mengharap ridho Allah ya, kita mulai bersama-sama dengan bantuan kepengurusan Masjid An-Nimah, ditambah lagi dari senior-senior ya yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan untuk kegiatan bulan Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya udah hampir awal dari pertemuan pertama sampai 3 kali pertemuan ya Pak Ramdan ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya, sampai sudah kita mulai ada kegiatan juga. Alhamdulillah kita hampir tidak menemui kesulitan karena memang supportnya dari kepengurusan ditambah dengan koordinator-koordinator ya yang sudah kita tunjuk dalam kepanitiaan. Semua persiapan kita dalam rangka untuk persiapan untuk kegiatan bulan Ramadan
Alhamdulillah semua sudah kita persiapkan untuk secara ini ya, secara koordinator juga semuanya sudah berjalan sesuai dengan kegiatan masing-masing kegiatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah kita sama-sama menunggu datangnya bulan Ramadan ya, insya Allah ntar malam nih Pak Ramdan. Ya, insya Allah semua berjalan, semua koordinator juga bergerak ya, semua sudah siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, melihat kegiatan Ramadan ini ada seperti iftar, santunan anak yatim dan sebagainya, yang dalam hal ini tidak hanya mengandalkan mungkin pemasukan atau income dari masjid saja, baik berupa sedekah dan sebagainya, tapi ini melibatkan beberapa donatur dan sebagainya. Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Pak Ramdan, bagaimana dan biayanya dari mana saja yang didapatkan untuk pada bulan Ramadan ini? Ya, seperti kita ketahui ya, Ramadan ini adalah event besar yang dilakukan masjid, terutama umat Islam, dalam melakukan kegiatan peribadahannya secara sosial berjamaah gitu ya. Jadi memang secara kebutuhan dana memang diperlukan biaya yang sangat besar sebetulnya kita lihat. Dan alhamdulillah Masjid An-Ni'mah ini disupport dari jamaah yang luar biasa. Kita lihat pembangunan masjid ini lebih dari 20 M dalam waktu 1,5 tahun selesai. Bahkan tahun kemarin dan tahun ini kita membangun rumah tahfiz dan segala fasilitasnya, termasuk koperasi. Hampir lebih dari 3 M kita habiskan dana, dan alhamdulillah ini semua disupport dari warga. Apalagi secara tahunan kita bertemu dengan Ramadan, dan antusias warga jamaah untuk saling berbagi untuk Ramadan itu sangat baik di sini, tempat ini. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Alhamdulillah segenap warga Citra Grand Muslim terutama dan para jamaah khususnya sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Alhamdulillah. Jadi kami mengkoordinasikan iftar terutama yang membutuhkan dana cukup besar sebetulnya kita lihat, karena setiap harinya kita akan menyediakan paling tidak 400 pack ya, makanan siap santap dan berikut takjilnya, dan ini disupport dari klaster-klaster. Ini kesempatan kita bersilaturahim dengan para tokoh masyarakat, terutama pengelola-pengelola klaster, untuk sama-sama bahu-membahu bagaimana masjid ini, tempat ibadah ini yang ada di tempat kita ini bisa menjadi pusat kegiatan untuk berbagi, bersilaturahim, dan alhamdulillah selama ini mereka sangat support dan kami sebagai pengurus sangat dimudahkan di situ. Ini ajang silaturahim kita, ajang bersama-sama kita bersosial, membentuk ikatan baik itu bertetangga, bermasyarakat, dan masjid ini alhamdulillah menjadi tempat untuk itu semua, dan ini patut kita syukuri. Insya Allah berkahlah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa An-Ni'mah TV yang berbahagia, kita telah tiba di ujung acara Bincang-Bincang Ramadan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita terus diberikan kesehatan, keafiatan, dan kesempatan untuk terus berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Sebelum kita menutup acara Bincang-Bincang pada kali ini, kami ingin mendengarkan sedikit sepatah dua patah kata sebagai penutup dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Ketua DKM Masjid An-Ni'mah, Pak Haji Ramdan, dan Ketua Panitia Ramadan 1444 Hijriah, Bapak Abdullah. Mungkin sepatah dua patah kata untuk penutup kali ini. Kami mulai dari Pak Abdullah, silahkan. Oke, terima kasih Ustadz Roji. Rangkaian kegiatan persiapan ya menyambut bulan Ramadan telah kita laksanakan secara bersama ya, dari kepanitiaan dibantu dengan kepengurusan Masjid An-Ni'mah. Insya Allah semua persiapan sudah siap untuk pelaksanaan untuk kegiatan bulan Ramadan. Harapannya mudah-mudahan di Ramadan tahun ini, Ramadan 1444 Hijriah, semua berjalan lancar. Amin, amin. Kemudian jamaah bisa dengan hikmat dan khusyuk ya untuk berjamaah
secara bersama-sama, baik itu melaksanakan salat wajib maupun salat tarawih. Harapannya semua kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar ya sampai datangnya nanti takbir ya Idul Id ya. Dan kami sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada bantuan kepengurusan, kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu terutama untuk koordinator dan tim yang sudah berpayah-payah ya mempersiapkan semuanya untuk kegiatan bulan Ramadan ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan semua ini mendapat balasan amal ibadah ya, pahala yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh dari sisi kita mungkin. Dari Bapak DKM silakan. Ya, alhamdulillah tadi jadi inilah kesempatan kita baik secara pribadi maupun secara berjamaah untuk mengoptimalkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan insya Allah kami dari pengurus akan berusaha memfasilitasi kegiatan keperibadatan ya, peribadatan yang akan dilakukan di masjid ini. Ada 2 program utama nanti sebetulnya yang akan menjadi kelanjutan dari DKM Jalan 5, yaitu rumah tahfiz yang sama-sama sudah kita bangun secara fisik. Dan insya Allah ke depan PR kita adalah bagaimana kegiatan rumah tahfiz tersebut bisa berjalan dengan baik dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Sekarang kami sedang melakukan rekrutmen untuk santri dan ini masih dalam proses. Ada beberapa calon santri sudah mendaftar di sini dan sekarang kita dalam proses seleksi untuk mendapatkan santri-santri yang insya Allah berkualitas dan bisa menjadi penerus kita, dai-dai maupun para ulama-ulama besar insya Allah yang akan kita cetak di sini. Berikutnya untuk menunjang kegiatan tersebut kami juga mengadakan orang tua asuh untuk anak-anak tersebut atau adik-adik kita sebagai santri nanti. Dalam kesempatan ini kami mengajak kepada segenap jamaah khususnya warga Citra Grand sama-sama kita menjadikan diri kita sebagai orang tua asuh. Kami akan merangkul, mengajak para jamaah untuk sama-sama kita cetak ulama-ulama yang hafiz, yang berbudi pekerti baik dan mempunyai keterampilan-keterampilan yang insya Allah mereka akan bisa terjun di dunia nyata, beradaptasi dengan lingkungan nanti, dan insya Allah ini menjadi bekal kita semua. Bagaimana anak-anak tersebut kita fasilitasi, kita dukung, kita support menjadi ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang bisa menyebarkan ilmunya lebih lanjut. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya untuk program Ramadan, mungkin ada satu program lagi yang belum tadi disampaikan yaitu bincang-bincang Ramadan seperti sekarang ini. Oh iya, belum disampaikan. Jadi An-Nimah TV memang terbentuk dari berkah pandemik. Bagaimana waktu itu kita berpikir bagaimana mensyiarkan kegiatan yang ada di masjid ini walaupun pandemi kemarin, alhamdulillah dengan berjalan waktu dan didukung segenap jamaah terbentuklah An-Nimah TV yang semakin insya Allah semakin baik dengan segala fasilitasnya dan secara kualitas juga semakin baik. Dan di Ramadan ini tahun ketiga ya, kita berbincang-bincang Ramadan setiap sorenya dan ini talk show sifatnya talk show. Bagaimana ini menjadi ajang silaturahim kami pengurus dan para jamaah yang ada di sini. Kami yakin banyak potensi ya dari para jamaah baik secara keilmuan, pengalaman yang bisa dibagikan dan bisa menyemangati saudara-saudara kita di luar sana yang sifatnya mungkin non peribadatan. Kita akan bicara masalah sosial, kemanusiaan dan sebagainya, dan ini saya yakin menjadi ajang silaturahim kita semua. Dan ini kesempatan berbagi tadi, sharing baik itu pengalaman, baik itu keilmuannya, dan insya Allah ini akan menjadi baik untuk kita semua. Sekali lagi bagi segenap jemaah khususnya warga Citra Grand yang telah mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid ini, baik itu dari awal pembangunan masjid ini, pembangunan rumah tahfiz dan sebagainya, semua ini insya Allah menjadi kebaikan keberkahan kita semua, dan kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita, dan tadi value dari hidup kita akan insya Allah akan berlebih berarti bagi diri kita pribadi, keluarga maupun lingkungan yang ada. Ahsantum li anfusikum. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ketua DKM dan
Bapak Ketua Panitia Ramadan 1444 Hijriah. Tiba kita di ujung acara, pemirsa Nimah TV yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi atas segala kebersamaannya selama bincang-bincang Ramadan pada kali ini. Salam hormat kami sebagai host dan seluruh kru yang bertugas pada bincang-bincang kali ini. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah dan perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.